Halo semuanya, kembali lagi di channel Mama Gesa. Temannya kita berbagi cerita dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, dari mancanegara juga ada. Dan hari ini yang pasti untuk yang baru saja menemukan channel Mama Gesa, selamat bergabung. Jangan lupa like, comment, subscribe sehingga kamu bisa mendapatkan notifikasi cerita baru setiap harinya. Kali ini Mama Gesa akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Mencuri Tebu, Stealing the Sugar Cane, dan ditulis oleh Iwok Akbari dan Gina. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Seri reading aloud ya, bilingual. Wah, gambarnya bagus sekali ya, sahabat Mama Gesa. Wow. Emak, Mak, Bapak. Dahlan baru pulang sekolah. Emak tidak ada di rumah. Bapak masih di sawah. Dahlan menarik napas lelah. Dahlan is back from school. Feeling down, Mom is not around. Nowhere to be found. Dad is in the rice field nearby. Dahlan lets out a tired sigh. Perut Dahlan sangat lapar. Dia menatap meja makan dengan nanar. Di sana tidak ada sedikit pun hidangan. Sedari pagi Dahlan belum makan. Dahlan is really hungry. Feeling sad, the table is empty. It's kind of bad. No food around to make the things right. Since morning he has not had a single bite. Kriuk, kriuk, perut Dahlan berkeriuk. Dengan perut melilit, dia meringkuk di balik bambu yang hampir ambruk. Rumble, rumble, his tummy is beginning to grumble. Dahlan's hunger pangs, he cannot fend. On a bamboo bed, ready to snap and bend. Dahlan pun mengambil arit yang biasa digunakan untuk menyabit. Dia akan pergi ke perkebunan. Mencuri sebatang tebu mungkin dimaafkan. Dahlan grabs a sickle near him, the one he uses to crop, cut, and trim. He's going to the field with a mission. Stealing a sugar cane may be forgiven. Mencuri tebu itu dosa, Dahlan, suara hatinya mengingatkan. Dahlan berjalan dengan bimbang, tapi rasa lapar semakin menyerang. Stealing is bad, his mind does chime. As he walks, feeling out of the time, Dahlan's unsure, doubts fill his head. But hunger grows, a feeling he dreads. Meski kita miskin harta, kita tidak miskin iman. Nasihat bapak tiba-tiba terngiang. Dahlan berhenti di tengah jalan, mengurungkan niat jeleknya, berjanji tak mengulang. We may be poor, but we are faithful. That's words ring clear. In Dahlan's mind, they steer. On the road, he stops, a change of plan. Choosing faith over schemes he began. Dengan gontai Dahlan berjalan pulang.
Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. Ternyata Pak Komar, mandor perkebunan. Dia datang menawari Dahlan pekerjaan. Dahlan is tired as he heads home. A voice calls out and Dahlan stops his roam. It's Mr. Komar from the field nearby, asking Dahlan to lend a hand. Oh my! Bantu saya membersihkan kebun, menyangi rumput yang mulai rimbun. Dahlan mengangguk-angguk senang. Pak Komar janjikan upah tebu 2 batang. Come help tidy up, Mr. Komar does plea. Clear the field and trim with glee. Dahlan nods a cheerful sight, for to sugarcanes his reward in flight. Dahlan bekerja dengan menggebu, membersihkan rumput di sela pohon tebu. Alhamdulillah, Dahlan bersyukur dia tidak tergoda perbuatan tak jujur. Dahlan works with all his might, clearing weeds until they are out of sight. Alhamdulillah, Dahlan smiles wide, glad he chose to work, not to hide. Hore, pekerjaan Dahlan sudah tuntas. Mandor Komar tersenyum puas. 2 batang tebu langsung ditebas. Hore, Dahlan's task is done. Mr. Komar cracks a smile under the sun. 2 sugarcane sticks are cut one by one. Dahlan mengupas sebatang lalu dimakan. Rasanya nikmat tak tertahan. Sebatang lagi dibawa pulang. Ibu dan bapak pasti senang. Dahlan peels one sweet and neat. Eating it happily, what a treat. He takes one can home, feeling glad. To share with his parents makes him feel rad. Ini adalah penulis asal Tasikmalaya, Bapak Iwok Abkari. Ada juga yang buat ilustrasi Kakak Gina, ya. Dan inilah Dahlan yang diceritakan. Beliau adalah Bapak Dahlan Iskan. Dahlan kecil adalah seorang gembala yang bermimpi memiliki sepasang sepatu. Jadi kerja keras, rajin belajar dan tekad kuat tak hanya membuatnya mendapatkan sepatu idamannya, tetapi juga kehidupan yang lebih baik. Dahlan Iskan pernah menjabat sebagai CEO Jawa Post Group, salah satu jaringan media terbesar di Indonesia. Dia juga pernah menjadi Direktur Utama PLN serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-7, yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dia telah menulis beberapa buku dan kini masih aktif menulis catatan harian Dahlan di thisway.id yang didirikannya sejak 2018. Baiklah. Terima kasih Sobat Mama Gesa. Terima kasih sudah mendengarkan Mama Gesa untuk cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.